Semisalnya sekarang ini tuh lagi banyak banget yang kehilangan tempat tinggal. Kisah-kisah mistis serta penampakan makhluk astral nyatanya tidak cuma berlangsung di gunung, laut, sungai, gua-gua, rumah sakit, atau di makam-makam tua. Kisah tersebut juga terjadi di gedung perkantoran atau hotel berbintang yang eksklusif di ibu kota Jakarta. Bila ditelusuri, nyatanya lumayan banyak gedung-gedung kantor di Jakarta yang ditempati oleh makhluk astral. Tidak cuma berada di gedung-gedung kosong yang tidak digunakan, namun hal itu juga terjadi di gedung-gedung eksklusif yang setiap hari dipenuhi oleh kegiatan kantor dan karyawannya berpenampilan rapi serta memakai dasi. Sebutlah saja gedung-gedung yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MT Haryono, dan lokasi di Kuningan, Jalan Abdul Muiz, serta jalan-jalan yang lain. Makhluk-makhluk astral itu bisa berbentuk genderuwo, pocong, kuntilanak yang umumnya menempati gudang perkantoran, toilet, ruang pertemuan, serta sampai di ruangan direksi. Kantor di lokasi Sudirman. Tidak diduga, kantor-kantor di lokasi elit sebagai pusat usaha kelas atas Jakarta ini ditempati makhluk astral. Menurut salah satu sumber, di lantai 3 salah satu gedung di Jalan Jenderal Sudirman ada satu cerita mistis. Sumber itu menceritakan saat beberapa karyawan sedang lembur kerja malam, jam 10 malam, kondisi sangat gelap. Saat seorang karyawan sedang membersihkan tangan, terdengar dari salah satu toilet ada suara flash. Walau sebenarnya tidak ada seorang pun yang ada di toilet tersebut. Bulu kuduk sang karyawan itu langsung berdiri serta secepatnya meninggalkan toilet yang sangat maju itu. Gedung kosong di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, atau Menara Saidah. Gedung perkantoran ini adalah salah satunya gedung tertinggi di Jakarta yang sangat lama tidak digunakan, yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Walau bangunannya kelihatan masih kuat berdiri, tetapi Menara Saidah telah lama kosong dan tidak dipakai. Informasi yang sangat valid mengatakan gedung ini ditutup semenjak tahun 2007. Sebab susunan bangunan gedung itu mengalami kemiringan sehingga tidak aman. Pada akhirnya gedung itu tidak jadi dipakai. Di balik informasi tersebut ada banyak info yang masih meninggalkan banyak pro dan kontra, seperti narasi mengenai begitu angkernya lift di gedung itu. Insiden ini berlangsung saat gedung itu masih dipakai dulu. Waktu itu ada 2 satpam yang sedang berjaga malam serta mengalami insiden yang di luar logika. Ceritanya waktu itu malam hari mendadak ada seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya yang hadir serta punya niat ingin ke lantai 14 untuk menjumpai saudaranya. Salah satu satpam lantas menemani wanita tersebut serta menaiki lift sampai ke lantai 14. Sepanjang perjalanan ke arah lantai 14, mendadak lift berhenti di lantai 11 serta pintu lift langsung terbuka sendiri dan tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar.
Awalnya sang satpam tidak memperdulikannya, lantas tetap menemani wanita itu serta mereka berdua naik ke lantai ke-14. Sang satpam lantas tidak memperdulikannya sebab insiden semacam itu sering kali terjadi. Lift langsung berjalan ke lantai 14. Begitu kagetnya sang satpam waktu mengerti jika wanita yang ada bersamanya di lift telah hilang. Walau sebenarnya wanita itu tidak keluar pada saat berada di lantai 11. Gedung perkantoran di lokasi Kuningan, Jakarta Selatan. Lokasi Kuningan adalah salah satu lokasi prestis di Jakarta Selatan. Sebab terhitung beberapa pusat perkantoran dan pusat kedutaan besar beberapa negara dekat di Indonesia berada di sana. Tentunya lokasi ini tetap ramai serta cukup glamor. Tetapi bukti itu tidak mengurangi tingkat kemistisan yang berlangsung di salah satu gedung kantor paling tinggi di sana. Gedung itu berada di samping hotel eksklusif yang cukup sudah berusia lama. Menurut narasumber yang bekerja di kantor itu, hal aneh seringkali berlangsung ialah terdapatnya suara-suara seolah ada pekerjaan lembur. Saat itu ada seorang pekerja yang sedang lembur di lantai 19. Dari balik kubikelnya, ia melihat sekilas ada temannya yang sedang juga lembur. Dalam hati, ia juga merasakan cukup tenang karena ia tidak sendirian di gedung itu. Pada saat jam 11 malam saat kerjanya usai serta akan pulang, otomatis ia akan melalui meja temannya itu. Nyatanya, di sana tidak ada siapapun juga walau sebenarnya semenjak sore ia tidak melihat temannya itu bangun dari kursinya pergi melalui pintu untuk keluar. Merasakan hal aneh, ia juga lalu lantas keluar serta ke arah lift. Tapi saat dia menekan tombol untuk turun ke lantai paling dasar, ada seorang wanita yang meredam pintu lift itu. Saat itu juga ia langsung tidak sadarkan diri dan diketemukan oleh satpam dalam kondisi tidak sadarkan diri di keesokan harinya.